Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skanal SMK Negeri 6 Balikpapan. Bertemu lagi dengan saya Elis Kartika. Dan di hadapan kita kali ini sudah ada bapak-bapak dan tamu dari jauh juga. Jauh banget ya Pak, karena harus lewat jalan tol. Dan selamat datang untuk Bapak Insinyur Ilham Syah selaku PLT Kadisdikbud Provinsi Kalimantan Timur, dan juga Bapak Dr. Mutanto, dan sebelumnya kami mengucapkan selamat atas gelar doktoralnya Bapak. Terima kasih. Selaku Kepala Cabang Dinas 1, Kepala Dinas Pendidikan Cabang Dinas 1 Wilayah Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Dan ini khusus juga ada Bapak Dr. Winarno MPD selaku Kepala Seksi Pembelajaran SMK Provinsi Kalimantan Timur. Baik, sahabat Skanal, kali ini mungkin kita tidak bisa terlalu lama karena banyak sekali agenda yang harus dihadiri ya Bapak. Mengenai pendidikan digital Bapak, menurut Bapak yang hadir di sini, untuk guru yang tanggap teknologi itu, menurut Bapak-Bapak ini bagaimana? Silakan, boleh siapa dulu yang menjawab? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kajabdin, Pak Dr. Mutanto yang barusan dapat gelar. Luar biasa beliau di sela-sela kesibukan masih mengutamakan pendidikan beliau. Pak B juga selaku dokter, selaku kepala seksi ya Pak B ya, di Kacap. Yang terus kami hormati Pak Ustadz kita Pak Agus, kepala sekolah SMK 6 ya, Agus. Baru semester 3 Pak. Baru semester 3. Baik, terkait dengan bagaimana digitalisasi. Saya pikir sekarang ini sudah eranya era digitalisasi semua, jangankan kita guru-guru, jangankan kita aparatur. Kami sebagai pimpinan satu lembaga saja sudah harus dituntut terkait dengan digital literacy. Jadi begitu pentingnya di era digitalisasi ini sudah 4.0 ya, 4.0 bagaimana kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Begitu juga dengan dunia pendidikan. Bagaimana guru-guru kita harus kreatif, bagaimana guru-guru kita harus berinovatif melalui digital. Dunia digital ini luar biasa, larinya kencang. Nah, kita saja kalau tidak mengikuti digitalisasi, mungkin kita kalah dengan siswa-siswa kita yang ada. Betul. Ya, kira-kira seperti itu. Hal yang kecil saja, HP yang dipegang anak-anak kita, belum tentu kita paham dengan aplikasi yang ada. Nah, kalau kita tidak mengikuti itu, maka akan ketinggalan pada anak-anak didik kita. Tetapi juga dunia digitalisasi ini juga harus ada warning, ada sesuatu yang harus kita batasi, khususnya untuk dunia pendidikan. Ini yang harus kita pahami. Saya pikir bagaimana kita bisa membatasi dunia pendidikan kita dengan era digitalisasi ini yang sangat terbuka, era digitalisasi ini yang sangat tidak terbatas. Jadi kita harus bisa juga membatasi bagaimana digitalisasi ini masuk kepada dunia pendidikan. Dan ini hal-hal penting gitu ya. Hal penting. Wah, 4.0, sebentar lagi 5.0 saya nggak tahu seperti apa itu barang. Tetapi sekarang kita ini harus menghadapi era globalisasi di dunia digital. Itu mungkin ya. Sangat pentingnya digitalisasi untuk dunia pendidikan kita, baik untuk guru-guru maupun untuk anak didik siswa. Jadi memang mengikuti perkembangan zaman sekarang ya Pak, apalagi juga program-program Kemdikbud. Kalau sepaham kami juga banyak sekali lomba-lomba yang harus berbasis teknologi juga. Dan syukur sekali di Kalimantan Timur banyak sekali mengadakan lomba-lomba juga. Dan terakhir, saya pertama kali ketemu dengan Pak Ilham waktu acara penghargaan Bulan Ajar Digital Pekomdik Pak. Dan itu hari pertama Bapak memberikan sambutan selaku PLT Kadisdikbud. Iya. Baik, mungkin ada tanggapan lain dari... Saya pikir satu pesan lagi boleh. sebelum saya meninggalkan ruang ini ya. Silakan. Beberapa waktu yang lalu kita GIM ya, Gerakan Indonesia Main. Iya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga mendengar Gerakan Indonesia Main. Nah, ini kolaborasi
antara pariwisata dunia kita dinas pendidikan, kemudian BRIN ya, kita coba ingin memancing Pak, Bapak Ibu sekalian, memancing kepada siswa-siswa kita untuk bisa menciptakan satu permainan, ya, satu game yang membuat aplikasinya, kemudian itu nanti akan kita lombakan Pak. Kita akan lombakan itu. Jadi siswa-siswa kita yang menciptakan game. Jadi game lokal itu yang kita harapkan tumbuh dari anak-anak kita, siswa-siswa kita. Kemudian nanti kita lihat, kita lombakan bahkan sampai di tingkat nasional. Kemarin pada saat kami rapat inflasi di 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, beliau sempat mencoba dengan Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno. Nah, jadi ada beberapa provinsi yang memang sudah mengembangkan game-game lokal itu, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, khususnya Bandung, kemudian Jawa Tengah, Yogyakarta, Semarang juga. Jadi salah satu yang sudah menerapkan game ini itu ada lebih kurang 10 provinsi, termasuk Kalimantan Timur, yang memang kita masih persentasinya rendah, masih hampir kalau tidak salah hanya baru 54% seperti itu dari game yang ada di kita. Nah, perkembangan game yang ada itu justru banyak sekali game-game yang ada dipakai di luar itu ciptaan dari anak-anak kita, anak-anak Indonesia gitu ya. Jadi barang itu diambil orang, kemudian dijual kembali kepada kita gitu. Padahal kita yang banyak menciptanya. Jadi itu salah satu dorongan kita nantinya akan melakukan mungkin semacam lomba-lomba kecil dulu, tingkat SMK, tingkat SMA, anak-anak kita ajari untuk bisa menciptakan game-game lokal. Ya. Lebih baik jadi pencipta daripada penikmat terus ya Pak ya, ya. Anak-anak. Sementara ini lebih banyak penikmat kan kita ya. Ya. Betul. Hal-hal yang kecil saja, Tetris misalnya gitu ya. Yang ciptakan anak-anak SMK kita. Nah, saya coba mendorong bagaimana anak-anak kita berkreasi ini untuk bagaimana memasukkan budaya lokal kita di dalam satu game. Itu yang menjadi tantangan buat kita. Tantangannya untuk Bapak Ibu guru semakin lebih berat ya Pak ya. Dan rasanya juga di zaman sekarang guru-guru yang mungkin kelahiran di 80-90 sudah mulai bisa menyesuaikan. Terbukti dengan beberapa lomba-lomba ya Pak Win ya. Kalau dari jenjang SMK pasti sudah banyak guru-guru yang sudah sangat sadar teknologi, sehingga ketika ada lomba-lomba yang diadakan oleh Tekomdik, Disdikbud, bahkan di jenjang paling tinggi di GTK Kemdikbud pun rasanya teman-teman guru SMK sudah banyak yang menggunakan teknologi, itu sekitar 90% sepertinya Pak gitu. Dan kemudian apakah ada lagi Pak tanggapan selanjutnya mungkin mengenai baik dari Pak Mutanto atau Pak Winanto, silakan mungkin masing-masing. Iya, berkaitan dengan di lingkup kita dulu aja Pak, untuk Balikpapan PPU atau mungkin Provinsi Kalimantan Timur. Silakan. Siang dan sore. Yang terhormat Pak Kadis, Pak Win, kemudian Pak Agus dan teman-teman semua, keluarga SMK Negeri 6 Balikpapan. Memang di era sekarang ini tidak bisa kita pungkiri lagi ya, stasi itu memang harus kita ikuti, dan ini di semua lini itu sudah menggunakan stasi. Di tempat kita misalnya pengusulan naik pangkat, keusulan penaikan gaji berkala, pensiun dan sebagainya, itu sudah mengikuti. Artinya apa? Kita harus mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian di dalam pembelajaran tidak ada istilahnya, tidak ada bahan, itu tidak ada sekarang. Bahan itu ada di mana? Di dunia maya itu apapun ada. Dan kita lihat sekarang, kamus itu yang dijual dulu itu kalau kita masuk sekolah itu kamus tebel-tebel. Sekarang kamu bisa pakai HP, misalnya ini apa, langsung ketemu. Nah, itulah kemajuan, dan itu harus kita mau dan mau. Kemudian yang tadi sampaikan Pak Kadis itu memang ada
untung dan ruginya, karena dunia itu sudah terbuka begitu. Jadi tugas Bapak Ibu guru itu mengedukasi ke murid-muridnya, mana yang positif, mana yang negatif. Dan itu dan harus setiap saat dan terus menerus diedukasi kepada siswa itu, jangan sampai menyalahgunakan kemajuan teknologi yang ada. Itu saya rasa itu ya. Dan Bapak Ibu guru itu memang tugasnya itu berat. Ya berat. Karena apa? Karena itu harus menyadarkan. Ya menyadarkan. Memang di sini di sekolah enggak, tapi di luaran ya. Edukasinya itu harus mendalam. Mungkin dengan apa dari agama dan sebagainya itu dimasukkan supaya anak-anak itu ada kesadaran diri. Ya, dipaksa memang harus pertama, tapi lama-lama kesadaran bahwa ini loh yang boleh, ini yang nggak boleh. Nah, itu saya rasa itu nanti akan di. Ya, terima kasih Bapak Putanto. Terima kasih Bapak Putanto. Jadi memang kesadaran untuk berselancar di dunia digitalnya harus ada kendali diri juga ya. Dan paling utama adalah dari agama ya Pak ya. Religius kan Bapak ya. Baik, selanjutnya Bapak Winarno selaku Kepala Seksi Pendidikan SMK Provinsi Kaltim. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ilhamsyah selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Pak Haji Putanto selaku Kepala Cabang Wilayah 1, Pak Agus selaku Kepala SMK 6 Balikpapan, dan teman-teman. Alhamdulillah tentang digital itu guru harus dituntut mau tidak mau harus bisa, karena semua perangkat pembelajaran juga dituntut dengan digital. Aja Jin AI itu ya, ada beberapa aplikasi yang memudahkan itu. Kemudian di cabang dinas juga mendukung, ada peningkatan kompetensi guru, ada beberapa pelatihan sudah yang 2023 itu 16 kali BIMTEK Pak. Di tahun ini ada 10 BIMTEK Pak Tanda ya. Nah ini yang terakhir, besok kami insya Allah gantian. Kalau dari provinsi itu kan menyeluruh Pak. Guru PJOK ini belum ya. Insya Allah nanti tanggal 28 sampai tanggal 31 nanti ya. Itu yang jelas guru pokoknya jangan sampai ketinggalan tentang digital. Lomba-lomba banyak di siswa juga, setiap tahun ada lombanya yang tentang digital, terutama LKS. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa tembus nasional. Yang kemarin ke Lampung Pak Kadis ya, alhamdulillah kami support ya Haji Putanto dan teman-teman. Intinya kami support. Silakan kepala sekolah juga membuat pengembangan digital, apa-apa yang bisa kita kerjasama dengan Pak Dinas Cabang yang bisa kita buat programnya. Kalau tidak cukup nanti bisa ke provinsi, memohon Pak Kadis program-program yang barangkali untuk pengembangan digital, pemasaran tenaga guru dan siswa itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Jadi memang kalau dari Bapak Winarno, memang kalau guru SMK karena sudah sangat lengkap ya Pak ya instrumen-instrumennya, jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan pembelajaran kepada siswa berbasis digital. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Bapak? Mungkin sedikit ya. Ya boleh, silakan Bapak Kepala SMK Negeri 6 Balikpapan. Saya berbangga sekali Pak, ini perdana podcast di SMK 6. Semoga kedatangan Bapak-Bapak nanti ini bisa barokah. Selanjutnya seperti yang Bapak tadi sarankan, ada timeline Pak ya? Ada jadwal untuk podcast di SMK 6. Harapannya bisa mengundang mungkin tamu-tamu narasumber yang luar biasa, baik dari industri maupun dari praktisi, dari dunia pendidikan mungkin. Terkait dengan digital tadi Pak, alhamdulillah SMK 6 selalu mengirimkan utusan Pak untuk lomba-lomba baik dari cabang wilayah 1 dan juga dari provinsi dan juga literasi. Beliau ini penggerak literasinya Pak dari nasional. Dan termasuk yang game tadi Pak, kita mengirimkan 2 game. Kami punya jurusan RTL. Di sini juga ada DKV, juga ada TKJ. Kemudian teknologi rekayasa yang lain, listrik, pengelasan, pemesinan, kendaraan ringan, sepeda motor. Sehingga
harapannya dengan podcast ini bisa untuk sebagai media SMK 6 bisa lebih mendunia begitu harapannya. Mohon supportnya Pak Kartis, Pak Kacar, Pak Kasih. Terima kasih atas kehadiran kami atau Bapak-bapak di sini. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi untuk SMK Negeri 6 Balikpapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di peresmian podcast SMK Negeri 6 Balikpapan. Baik sahabat SK6, terima kasih atas kesediaannya untuk bisa berkumpul di sini, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon dukungan, saran dan kritiknya untuk podcast kami, Pak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.